bagaimana membuat sebuah kebahagiaan selalu hadir dalam diri manusia. Saya tahu banyak orang sibuk mencari kebahagiaan. Buat kamu yang nonton YouTube Cahaya Kehidupan, juga mungkin sebagiannya menuju ke channel ini karena pikirannya mencari kebahagiaan. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, yang sudah like di channel ini, sudah banyak membagikan video-video di Cahaya Kehidupan kepada teman-teman kamu. Terima kasih, dan pastikan kamu juga menerapkan apa yang sudah kamu tonton di Cahaya Kehidupan. Karena kalau kamu hanya nonton saja, maka tidak akan merubah apapun di hidup kamu. Tapi kalau kamu mau menerapkannya, maka saya jamin hidup kamu pasti berubah. Kali ini saya ingin berbagi pencerahan tentang kebahagiaan. Bagaimana caranya supaya hidup seseorang itu selalu bahagia? Betulkah kebahagiaan itu dicari-cari ataukah dikejar-kejar? Mungkin itu satu yang salah gitu ya. Saya ingat ada sebuah kisah di sebuah buku yang dulu pernah saya baca gitu ya. Ada seorang pemuda duduk di sebuah taman. Dia duduk dengan tatapan yang mungkin sedih, mungkin kecewa atau bingung. Lalu ada seorang kakek yang datang menghampiri si pemuda ini. Kemudian kakek ini bertanya ke pemuda tersebut, "Kamu kenapa, nak? Kenapa wajahmu terlihat seperti kurang bersemangat?" Lalu si pemuda ini menjawab, "Saya lelah, saya capek, saya ingin hidup bahagia, tapi saya terasa lelah di hidup ini." Si kakek ini kemudian menyuruh si pemuda tadi untuk melihat kupu-kupu yang terbang di taman tersebut. Kakek ini bicara ke pemuda itu lalu mengatakan, "Nak, coba kamu lihat kupu-kupu itu. Kamu dekati dan kamu coba tangkap kupu-kupunya." Si pemuda ini kemudian bangkit melangkah untuk menangkap kupu-kupu itu. Pemuda ini berlarian ke arah sana, kupu-kupunya menghindar. Kemudian bergerak lagi ke arah sebelah sisi lainnya, kupu-kupunya juga menghindar. Pemuda ini bergerak mengejar, berusaha menangkap kupu-kupu itu, melewati bunga-bunga yang indah, melewati bunga-bunga yang sedang bermekaran, terinjak-injak bunganya hanya demi sebuah kupu-kupu. Terus bergerak, berlarian, tapi kupu-kupunya tidak berhasil ditangkap. Kupu-kupunya tidak berhasil diraih oleh pemuda ini. Kemudian si pemuda ini kembali menemui kakek tadi. "Kek, rasanya susah menangkap kupu-kupu itu. Saya sudah berusaha mengejarnya, saya sudah berusaha berlarian ke arah sana, ke arah sini, tapi kupu-kupunya terus menghindar, kupu-kupunya terus menjauh dari saya. Bagaimana caranya menangkap, kek?" Si kakek ini menyuruh pemuda tadi untuk duduk diam. Kemudian kakek ini bicara, "Nak, ada yang salah di cara kamu, dan itulah yang membuat kamu tidak bahagia. Kenapa? Karena cara kamu mengejar kebahagiaan seperti tadi. Kamu mengejar ke sana kemari, kamu menabrak semuanya. Kamu sibuk berlarian ke sana kemari, mencari cara untuk membuat bahagia. Padahal bukan itu. Bahagia itu hadir dari pikiranmu, hadir di dalam dirimu sendiri. Tidak perlu kamu sibuk untuk mengejar kebahagiaan, mencari-cari kebahagiaan, tapi ciptakanlah kebahagiaan itu hadir dari dirimu, dari pikiranmu sendiri. Maka ketika pikiranmu bahagia, hidup kamu selalu bahagia." Kakek ini kemudian mengacungkan jarinya ke atas dengan santainya, dan tiba-tiba seekor kupu-kupu datang menyentuh jari kakek tersebut. Si pemuda tadi terkejut, lalu berkata, "Kek, tadi saya sibuk-sibuk mengejar kupu-kupunya, sibuk berlarian, ternyata saya tidak bisa menangkap kupu-kupunya." Sementara kakek duduk diam, hanya tersenyum, mengacungkan jari. Tiba-tiba
kupu-kupunya yang hadir sendiri ke jari kakek. Luar biasa. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah tadi sebetulnya? Di situ terlihat bahwa banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang kebahagiaan. Banyak orang memiliki mindset yang salah tentang apa itu bahagia. Seolah-olah kebahagiaan itu harus dikejar. Kebahagiaan itu harus ada syaratnya. Kebahagiaan itu seolah harus butuh sesuatu. Sehingga banyak orang sibuk mengejar kebahagiaan, beribadah untuk bahagia, bekerja untuk bahagia, berpasangan untuk bahagia, seolah harus ada syarat untuk bahagia. Padahal sesungguhnya bahagia itu hadir karena diciptakan, bukan dikejar, tapi harus kita ciptakan, kita buat sendiri. Mulai sekarang, cobalah berpikir yang bahagia. Cobalah menyimpan kebahagiaan di pikiran kamu. Cobalah buat hal-hal yang membahagiakan di dalam kepala kamu. Gambarkan hal-hal kebahagiaan itu hadir di kepala kamu. Dan kamu rasakan hidup kamu pasti semakin hari menjadi penuh dengan kebahagiaan. Bukan lagi mencari kebahagiaan, bukan lagi mengejar kebahagiaan, tapi ciptakan kebahagiaan itu mulai dari pikiranmu sendiri. Dan mulai sekarang juga. Artinya apa? Setiap orang seharusnya sudah bahagia. Harusnya setiap orang memiliki bahagia itu sejak kecil dan sampai sekarang. Sadarlah bahwa kebahagiaanmu bukan butuh orang lain. Kebahagiaanmu bukan butuh kekayaan. Kebahagiaanmu bukan butuh tempat. Kebahagiaan hanya butuh rasa bahagia yang kamu buat sendiri dalam pikiranmu. Sehingga dimanapun Anda berada, seharusnya bisa menjadi rasa yang bahagia. Camkan itu dan ingat-ingat itu. Sadari bahwa kebahagiaan hadir bukan karena dicari, kebahagiaan hadir karena diciptakan. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton video-video di Cahaya Kehidupan. Yang belum subscribe bisa klik subscribe dan nyalakan notifnya sehingga kamu dapat video baru dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam dari saya. Tetap bahagia dan semakin sehat. Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.